Halo, saya Puja Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya. Video kali ini akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tindakan yang pertama yaitu diseminasi budaya positif melalui webinar kepada rekan guru, praktisi pendidikan, dan orang tua. Diseminasi diselenggarakan dengan cara webinar yang diselenggarakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 dengan judul Menyelaraskan Penerapan Budaya Positif di Sekolah dan di Rumah, dengan menghadirkan keynote speaker yaitu Koordinator Pendidikan Inklusi SMP Negeri 43 Surabaya. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya Puja Wulandari, guru pembimbing khusus dari SMP Negeri 43 Surabaya. Saat ini saya berada pada pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya. Nah, sesi berbagi pada siang hari ini, kita kedatangan tamu kehormatan yaitu Bu Andriana selaku Koordinator Inklusi di SMP Negeri 43. Baik, nanti saya akan memaparkan tahapan dari sesi berbagi pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Tentunya pada pembukaan ada perkenalan, kemudian doa pembuka, kemudian ada penyampaian garis besar pada sesi berbagi hari ini yang dipaparkan oleh Bu Andriana. Kemudian yang ketiga yaitu paparan materi dari saya tentunya. Dan yang keempat tanya jawab. Kemudian yang kelima penyampaian umpan balik serta refleksi dari peserta webinar. Dan yang terakhir penutup. Oh, data buku Bu Fatimah. Bisa di-mute dulu nih. Untuk peserta webinar yang lain mohon di-on-cam-kan. Selanjutnya untuk tahap selanjutnya yaitu doa. Mari kita buka acara berbagi pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat dan orang tua hebat yang sudah menyediakan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti webinar tentang penyelarasan budaya positif di rumah dan di sekolah. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian garis besar materi pada siang hari ini yang disampaikan oleh Bu Andriana. Silahkan Bu Andriana. Terima kasih Bu Puja untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya, orang tua hebat juga Bu Puja selaku pemateri hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Bu Andriana Dwi Astuti. Saya adalah Koordinator Pendidikan Inklusi di SMPN 43 Surabaya. Bapak Ibu, sebagai Koordinator Pendidikan Inklusi, tugas saya adalah menjembatani antara guru-guru dengan orang tua PDBK yang ada di SMP 43 yang saat ini berjumlah 49 orang dari kelas 7, 8, dan 9. Bapak Ibu yang berbahagia, yang patut kita syukuri saat ini adalah para peserta PDBK, para PDBK yang sedang belajar di SMP Negeri 43 mendapatkan pendidikan sesuai dengan
ketunaan maupun kejadian. Di SMP 43 kami sudah mengadukan beberapa praktek atau kebiasaan atau budaya positif yang sebaiknya selaras atau juga dikerjakan di rumah, sehingga bahasa sekolah dan bahasa di rumah adalah sama. Bapak Ibu, orang tua hebat, ini budaya positif yang kita kita gunakan atau kita adakan adalah satu. Setiap pagi anak-anak di ruang sumber atau sama seperti di ruang kelas, kami ada doa bersama, doa pembuka sekolah. Nah, di mana mereka di ruang sumber, selain doa bersama, mereka juga diberi untuk membaca surat-surat pendek. Dibiasakan untuk menghafal surat-surat pendek, sama seperti peserta reguler yang mereka juga punya target untuk ikut dari Bapak Ibu. Mereka juga dibiasakan untuk membaca surat-surat pendek seperti di kelas reguler. Untuk di kelas reguler tentu saja ada di kelas diskusi atau di ruang sumber kita punya target sendiri, yaitu anak bisa menghafal beberapa surat. Itu yang saya mohon juga tetap dilakukan. Jadi anak-anak tetap dilatih sehingga tetap punya kemampuan mengingatnya bisa bertanggung. Kemudian budaya positif tadi yang kita adakan di sekolah kami selain dengan membaca ayat surat-surat pendek adalah ketika sholat duha ataupun ketika ada Jumat beriman, anak-anak di ruang sumber juga ikut berbaur, ikut bersama teman-teman mereka yang kelas. Itu yang ketiga. Budaya positif yang lain adalah mereka diberi keterampilan dalam hal ini singkat, karena di kelas reguler ada kelas tata boga untuk kelas minat dan bakat. Nah, anak-anak di ruang sumber juga mendapatkan itu. Budaya positif lagi yang lain adalah yang tidak kalah pentingnya sederhana, tapi perlu kita selaraskan adalah menyapa, saling, sapa. Nah, yang pagi anak-anak lakukan, mohon itu ketika di rumah, saat anak-anak mau berangkat sekolah atau pulang sekolah, dibiasakan untuk menyapa orang-orang yang buat sekitarnya maupun ya, begitu Bapak Ibu sedikit praktek baik atau budaya positif yang sudah kita laksanakan di SMP. Mungkin nanti akan lebih banyak dikupas lagi budaya positif itu oleh Bu Puja Wulandari selaku guru selalu selaku kita yang ada di SMP. Begitu Bu Puja, mungkin sementara. Baik, terima kasih Bu Andriana. Berikut habis setelah ini yaitu paparan materi yang akan saya sampaikan. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu?
Sudah terlihat nggih? Terlihat Bu Puja. Baik. Oke. Pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang tentunya dilakukan di sekolah. Kemudian budaya positif ini kita selaraskan juga eh, penerapannya di rumah begitu nggih Bapak Ibu. Nah, apa itu budaya positif? Dalam budaya positif terkandung disiplin positif. Nah, disiplin disiplin positif itu memiliki makna apa kepatuhan yang tumbuh dari dalam diri seseorang yang memiliki motivasi internal. Nah, ini lebih ke disiplin positif, sedangkan makna disiplin sendiri itu biasanya patuh atau mematuhi peraturan, begitu nggih Bapak Ibu? Nah, disiplin positif ini selaras dengan apa yang telah digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen bahwa disiplin itu sebagai kontrol diri seseorang dalam mencapai tujuan mulia. Nah, tujuan mulianya dalam hal ini berupa nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan bersifat universal. Contohnya, dalam profil pelajar Pancasila akan ada 6 dimensi. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu termasuk contoh nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada juga contoh yang lain seperti 9 pilar karakter Indonesia yang di dalamnya memuat kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, dan kreatif. Pokoknya guru penggerak itu gaya aksi nyata ambek membuat forum kayak sosialisasi budaya positif adalah ngono. Mohon Terus maaf, sing mohon kemarin maaf itu Bu tentang apa sih Lailatul, merdeka mohon mengajar. untuk di-mute nih. Tidak tertarik. Mohon maaf untuk di-mute dahulu nggih. Baik, untuk selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini pada teori motivasi, menurut Diane Gosen ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Nah, motivasi yang pertama ini termasuk motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Misalnya kita sebagai seorang guru mengikuti workshop karena takut dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, itu merupakan motivasi yang pertama atau motivasi eksternal begitu. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang kedua ini juga termasuk motivasi yang eksternal Bapak Ibu. Jadi semisal kita belajar ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau belajar ingin mendapatkan hadiah, itu termasuk motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu berasal dari dalam diri sendiri. Motivasi ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini em, tumbuh dari dalam diri seseorang. Jadi motivasi ini termasuk motivasi internal, begitu. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, dalam konsep disiplin biasanya kita kan mengetahui 2 konsep yaitu hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi ini digunakan untuk disiplin positif. Nah, menjalankan peraturan biasanya atau keyakinan sekolah, kalau ada pelanggaran biasanya kan ada tindakan seperti hukuman atau konsekuensi begitu ya Bapak Ibu.
Sedangkan di dalam disiplin positif itu dinamakan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada hal ini restitusi juga bisa dilakukan di rumah, nggih, karena harus selaras antara sekolah dan di rumah, gitu. Kemudian di sini saya paparkan sedikit tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman itu biasanya menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya hukuman juga bersifat fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu harus terjadi. Biasanya konsekuensi itu membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Sedangkan restitusi, restitusi itu sebuah pilihan, Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang konsekuensinya itu kesepakatan antara orang tua dan anaknya atau guru dan muridnya begitu. Nah, sedangkan restitusi itu juga memberikan penguatan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Baik, selanjutnya. Kemudian restitusi itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi teman, kemudian yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Untuk posisi penghukum ini Bapak Ibu pasti sudah tahu nih. Misalnya ada anak telat, kamu telat lagi, telat lagi. Nah, itu biasanya merupakan posisi penghukum. Di sini Bapak Ibu guru itu biasanya menghardik atau menunjuk-nunjuk, mata melotot. Nah, itu penghukum. Nah, biasanya di sini juga kita temui di rumah oleh orang tua biasanya ya. Kalau menghukum anak-anaknya begitu. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini berbeda dengan penghukum Bapak Ibu, tapi di sini juga membuat rasa yang tidak nyaman bagi murid atau anak. Karena di sini eh, anak atau murid itu dibuat apa ya? Dibuat merasa rendah diri, tidak bisa membahagiakan orang tua atau gurunya begitu. Pada posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya nada yang digunakan itu lebih lembut, lebih memelas begitu. Misalnya begini. Pada kasus anak terlambat biasanya begini yang dikatakan Bapak Ibu gurunya. Kamu kok terlambat lagi sih, nak? Kamu nggak kasihan ta sama ibu? Kamu nggak kasihan ta kalau nanti ibu dihukum oleh kepala sekolah? Nah, seperti itu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, kalau teman ini biasanya kalau generasi Z atau generasi milenial itu biasanya akrab ya Bapak Ibu dengan guru-gurunya begitu. Jadi posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya yaitu tadi, murid dan guru bisa akrab atau orang tua dan anak bisa akrab. Tapi negatifnya itu biasanya murid itu bergantung pada Bapak Ibu gurunya begitu. Jadi ketika dia melanggar sebuah pelanggaran atau melakukan sebuah kesalahan, pasti si anak ini akan bergantung pada murid yang dianggapnya pada guru yang dianggapnya sebagai teman, begitu. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Jadi posisi pemantau ini beliau melihat data-data tindak pelanggaran apa yang sudah dilakukan murid atau pokoknya yang pemantau ini berdasarkan data. Jadi pemantau ini tidak marah juga tidak lembut begitu. Jadi posisinya formal.
untuk posisi pemantau. Hasil dari posisi kontrol pemantau ini biasanya murid itu bisa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Karena kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan sudah tadi ya. Kemudian atau tidak menjadi marah atau membuat merasa bersalah si murid. Biasanya untuk posisi pemantau, kata-kata yang diucapkan biasanya, peraturannya apa, Nak? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melanggar sebuah peraturan, begitu. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Nah, Bapak Ibu, pada disiplin positif atau budaya positif ini, kita sebagai guru atau orang tua itu diharapkan mampu menjalani posisi kontrol manajer. Karena apa? Karena posisi kontrol manajer ini guru dan murid itu berbuat bersama-sama untuk mempertanggungjawabkan tindakan murid. Jadi murid ini diberikan dialog gitu. Nanti saya beri contoh dialog bagaimana posisi kontrol manajer ini dijalankan. Pada posisi kontrol manajer ini biasanya begini dialognya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Begitu. Jadi pada posisi kontrol manajer ini, guru juga tidak menunjukkan sikap yang marah, sikap formal, lebih tulus pada posisi manajer ini. Ya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini biasanya digunakan pada seseorang yang berada pada posisi kontrol manajer. Tadi saya sudah jelaskan nih Bapak Ibu, pada posisi kontrol manajer anak-anak itu diajak berdialog. Nah, berdialognya itu menggunakan segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi itu memiliki 3 langkah atau 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada langkah yang pertama, menstabilkan identitas, pada hal ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita dalam posisi manajer, pada tahap menstabilkan identitas ini biasanya yang digunakan dialognya yaitu kamu berbuat salah tidak apa-apa karena manusia itu tidak sempurna, biasanya seperti itu. Jadi pada tahap menstabilkan identitas ini, guru biasanya menggunakan dialog tersebut. Atau biasanya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap yang kedua ini bertujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar murid. Jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ada 5. Yang pertama itu kebutuhan atas kebebasan, penguasaan, kasih sayang. Kemudian kebutuhan dasar cinta kasih, sudah ya. Kemudian kebutuhan dasar kesenangan. Nah, itu kebutuhan dasar dari manusia. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, Bapak Ibu harus memahami kebutuhan anak-anak itu apa. Dan dialog yang biasanya dikatakan yaitu,
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap yang terakhir ini, Bapak Ibu guru atau orang tua biasanya menanyakan keyakinan apa yang telah disepakati di kelas, di sekolah, atau di keluarga. Misalnya begini, apa yang kita percaya sebagai anggota kelas atau anggota keluarga. Kemudian apa nilai-nilai yang kita yakini seperti itu pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Setelah ini saya akan memberikan contoh penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, mohon maaf Bapak Ibu karena terjadi kesalahan teknis. Setelah ini saya share screen contoh penerapan segitiga restitusi. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat? Aman, terlihat. Terdengar suaranya? Aman. Halo, saya Puja Wulandari, calon guru penggerak angkatan 9 Surabaya. Pada video kali ini akan menjelaskan kontekstual modul 1.4 budaya pesisir tentang penerapan segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu mediasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada kasus yang pertama di SMP Negeri 43 Surabaya, Alvin merupakan peserta didik berkebutuhan khusus dengan intellectual learner. Saat SAS, yaitu Sekolah Arek Surabaya, Alvin menendang pintu kelas. Alasannya karena tidak ada yang mengajak bergabung untuk menjadi anggota kelompok. Alvin merasa kesal karena dia tidak dianggap kerjanya di kelas. Tadi Ujian dapat laporan dari wali kelasmu kalau kamu habis menendang pintu kelas. Apakah betul? Di situ ada guru siapa waktu itu? Ada guru Novita. Oh, Novita, baik. Aku bisa wajar kalau kamu marah karena kamu tidak mendapat kelompok waktu itu, ya. Wajar ya. Aku bisa sangat menghargai perasaan kamu. Seorang kamu puja di posisi kamu, pasti puja juga akan kesal dan marah seperti itu. Tapi menurut kamu, apakah menendang pintu itu baik atau tidak? Betul atau tidak? Jadi, apakah menendang pintu kelas itu sesuai dengan keyakinan kelasmu atau tidak? Ya, baik. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang seperti apa? Yang sifatnya baik, yaitu menghormati sesama teman, ya, betul. Jadi gini, Alvin. Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Jadi ibu di sini membantu kamu untuk mencari solusi atas kejadian ini.
Bagaimana? Mau tidak? Mau ya? Oke. Menurut kamu, setelah ada kejadian seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Menahan sabar ya, bisa berlagi ya. Bisa berlagi. Terus apa lagi? Jaga sikap. Baik. Setelah jaga sikap, kamu boleh melapor ke guru pendamping SAS-mu atau melapor ke wali kelas, gitu ya. Itu saja ya, itu ya. Sekarang kamu boleh naik ke kelas. Saya sangat senang karena Hampir setiap hari Rehan datang terlambat ke sekolah. Nah, dalam hal ini Bu Puja selaku guru pembimbing khusus melakukan praktek segitiga restitusi terhadap Rehan. Selamat pagi Rehan. Ini beberapa hari kemarin dia cari kamu dipanggil oleh kita di depan ruang buka dan kamu kita lagi besar-besar. Ya, anaknya ini jam berapa? Jadi dari kalau dari tenaga usaha itu otomatis ya suka naik HP. Jadi ini bermain HP itu boleh. Asalkan sama aku. Nanti keyakinan pasal apa yang mau Malahnya itu enggak malahnya begitu ya. Ini kita kasih kan bisa menghargainya kamu sekarang boleh baru dari kita. Baik, Bapak Ibu. Nah, pada contoh segitiga restitusi tersebut, guru atau saya pada hal ini mendorong siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilanggar, apa yang telah dilakukan begitu. Jadi pada proses dialog segitiga restitusi itu, guru mendorong atau memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk siswa sehingga siswa bisa bernalar untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang telah diperbuat. Begitu nggih Bapak Ibu. Setelah ini saya akan membagikan link umpan balik dan link refleksi dalam bentuk Padlet. Untuk Bapak Ibu silahkan menuliskan identitasnya di situ. Misalnya Bapak Widi ditulis ya di situ pada Padletnya Bapak Widi. Kemudian ada pertanyaan pemantik di situ. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaan pemantik tersebut. Demikian sesi berbagi pada siang hari ini. Saya akan kirimkan link pada kolom chat, link umpan balik dan refleksi. Silahkan Bapak Ibu isi. Nggih.
Silakan Bapak Ibu untuk mengisikan umpan balik dan refleksi tersebut. Beri saya tunggu 10 menit nggih. Sudah masuk satu jawaban untuk refleksi Bapak Ibu. Yang lain saya tunggu nggih. Untuk refleksi diharapkan Bapak Ibu menuliskan identitas masing-masing. Iya, kerek tambah itu, Pak, tambah terus sampean tulis nama sampean, tinggal ketik itu, ketik apa itu?
Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk umpan balik dan refleksinya. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Ada yang bertanya? Kasih pertanyaan lah Bu Puja, Ya, biar monggo. kayak Facebook ya. Ya, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Ferdiansyah Widiatmoko dari SLB Negeri Kelean. Kebetulan sekolah saya juga sekolah penggerak. Mungkin ada dua sisi yang berbeda antara sekolah penggerak dan guru penggerak. Oke, yang saya tanyakan bagaimana menciptakan apa namanya layanan eh, pendidikan khusus di sekolah inklusi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sedangkan eh, pada kenyataannya banyak guru-guru yang belum memahami siswa ABK karena kunci dari kesuksesan keberhasilan pendidikan adalah kita mampu mengenali anak. Dengan mengenali anak, kita mampu memahami apa kekurangan mereka dan apa kelebihan mereka. Nah, dari situ kita bisa melakukan tindak lanjut untuk layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Atau biasanya yang di sekolah penggerak dikenal dengan pendidikan yang berdiferensiasi. Nah, yang saya tanyakan bagaimana teknik-teknik Bu Puja selaku guru penggerak mengimplementasikan hal tersebut kepada guru dan selain selain guru yang tidak memiliki basic pendidikan luar biasa. Itu saja pertanyaan dari saya Bu Puja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi atas pertanyaannya. Bagaimana saya menerapkan atau memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru yang bukan dari tentunya bukan dari pendidikan luar biasa begitu nggih. Jadi memang pada pendidikan guru penggerak itu kan memang di apa ya didasarkan pada pendidikan yang berpihak pada murid atau berhamba pada murid begitu ya Bapak. Jadi pada guru penggerak itu kan juga memahamkan bagaimana Bapak Ibu memberikan pelayanan sesuai potensi murid, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid. Nah, pada sekolah inklusi, di sekolah saya itu ada 3 guru penggerak termasuk saya. Saya calon guru penggerak. Yang calon guru penggerak angkatan 8 itu ada 1, kemudian yang sudah guru penggerak itu ada 1 juga. Otomatis mereka juga mempunyai wawasan tentang bagaimana pendidikan itu berhamba pada murid, bagaimana pendidikan itu juga berpusat pada murid. Pada sekolah inklusi itu dengan kurikulum merdeka yang saat ini sudah 2 tahun kita jalankan di sekolah di SMP kami. Uh, Kurikulum merdeka ini saya rasa sudah cukup inklusif dan sudah cukup memberikan pelayanan inklusif bagi peserta didik kita, terutama peserta didik berkebutuhan khusus, begitu ya Bapak. Jadi pada sekolah inklusi sudah banyak yang tahu tentang bagaimana cara menangani peserta didik berkebutuhan khusus, begitu. Jadi saya hanya memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu guru jika mengalami kendala pada proses pembelajarannya, begitu Bapak. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, terima kasih Bapak Widi. Apakah ada pertanyaan lain? Mohon izin bertanya, Bu Puja. Baik, silahkan. Ya, Silahkan perkenalkan dulu. terima kasih. Nama saya Anggawati Imania. Saya di sini diundang untuk mengikuti webinar kali ini. Jadi pertanyaan saya mungkin agak sedikit simpel ya Bu Puja. Jadi tadi juga Bu Puja menyampaikan terkait dengan motivasi, ada poinnya motivasi terkait dengan praktik pendidikan inklusi ini kan juga tidak semulus harapan ya.
Jadi realitanya memang sangat berliku sekali. Beberapa siswa PDBK yang sudah disampaikan oleh Ibu Koordinator Inklusi juga yang pada waktu awal tadi menyampaikan ada beberapa kegiatan mengenai tentang budaya positif. Nah, ketika siswa PDBK itu tidak mengikuti kegiatan budaya positif itu tadi, bagaimana cara Bu Puja nih sebagai seorang calon guru penggerak terkait dengan motivasi tadi? Apa yang Bu Puja lakukan untuk siswa ini agar mengikuti kegiatannya itu? Maksudnya step-stepnya seperti apa gitu, Bu? Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Angga. Jadi begini, memang menumbuhkan bernalar kritis pada peserta didik berkebutuhan khusus kita itu kan memang agak dibilang agak susah itu bukan ya. Jadi memang butuh effort begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif atau disiplin positif ini kan mendorong anak untuk mempertanggungjawabkan segala pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi seperti pada video yang saya berikan tadi, di situ kan terlihat ada peserta didik slow learner, begitu, ada Alvin yang pertama menendang pintu. Ini memang beneran terjadi Bapak Ibu di sekolah saya. Dia memang telah menendang pintu waktu itu pada saat SAS. SAS ini di sekolah di Surabaya itu bisa disebut P5 begitu. Semacam P5. Jadi ada kelompok, ada tugas kelompok begitu yang akan dilakukan bersama-sama. Nah, si Alvin ini tidak mendapatkan kelompok pada hari itu dan dia marah akhirnya menendang pintu. Ini memang beneran terjadi. Jadi pada prosesnya menumbuhkan dia untuk berpikir mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu memang butuh pertanyaan pemantik begitu, butuh variasi begitu. Memang berbeda dengan peserta didik reguler, tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin anak-anak kita peserta didik berkebutuhan khusus ini kita ikutkan dalam budaya positif. Misalnya selain penanganan pelanggaran dengan segitiga restitusi, kita juga membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Itu kan juga salah satu penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini anak-anak juga saya beri sticky note begitu, sticky note atau anak-anak itu saya beri pertanyaan melalui lisan kemudian dengan jawaban ya atau tidak begitu. Hanya yang simpel-simpel aja sehingga memunculkan peraturan kelas. Dan anak-anak ini bisa nyaman dan aman belajar di dalam kelas. Karena keyakinan kelas itu pada dasarnya kan membuat nyaman peserta didik belajar di dalam kelas. Nah, memang tetap kita ikutkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus ini dalam proses dan penerapan budaya positif. Begitu, Ibu Angga. Apakah sudah terima? Baik. Apakah ada pertanyaan lain? Puja, saya boleh berbagi cerita sekolah penggerak. Jadi biar sama-sama dapat pengalaman Boleh seperti sekali, apa sekolah Bapak. penggerak, Dengan sangat senang seperti apa hati. guru penggerak Monggo. gitu. Saya Boleh. paling berceritanya melalui gambar Puja. Jadi perjalanan hidup, bukan perjalanan hidup ya, perjalanan implementasi kurikulum Merdeka. Boleh. Jadi bisa, ini bisa sharing nggak saya? Share Sebentar. screen ya. Sebentar. Bisa kayaknya, Bapak. Apa hanya host ya? Sepertinya hanya host ini. Oh, Seharusnya bisa. iya. Hanya host kayaknya ini, Bapak. Oh, GG Silahkan pun ini kalau aja. gitu, Secara itu aja. Secara gambaran aja, Bapak. di lain kesempatan aja Bu Puja karena memang ini harus kayak gambar. Jadi kebiasaan kami di sekolah penggerak itu kalau bercerita harus ada rentetan gambar yang menceritakan. Jadi biar melihat step by stepnya perjalanan seperti apa gitu. Jadi Oke, baik. kalau tidak pakai gambar nanti malah abstrak. Oke, baik. Gitu. Baik. Terima Terima kasih. kasih, Bapak. Terima kasih untuk antusiasme Bapak Ibu guru hebat dan orang tua hebat tentunya pada siang hari ini. Sesi berbagi tentang budaya positif pada siang hari ini akan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu bisa
live dari Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puja tidak ada sesi foto, Bu Puja. Oh iya, sesi foto Iyo silakan. rek ke SKP rek. Silakan SKP. untuk membuka kamera nggih, on cam dulu nggih Bapak Ibu. Saya ambil fotonya dulu, silahkan. Baik. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima Kalau logonya salam sekolah penggerak atau guru penggerak gimana? Ini. Kita salam literasi. Oke, Dan salam nanti literasi. ada buku dari kami akan terbit Oke, kita minggu ya tunggu tentang Bapak. P5. Ya, siap. Nanti kita bisa berbagi. Ya, siap Bapak. Terima kasih untuk antusiasme pada siang hari ini ya. Monggo Bapak Ibu bisa live pada Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi peserta webinar dalam bentuk Padlet. Tindakan yang kedua yaitu membentuk keyakinan kelas bersama murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, sehat semua ya? Tadi sarapan apa di rumah? Minum susu doang. Minum susu doang? Nggak lapar? Gak kenyang. Oh, sudah kenyang. Kamu apahan? Air putih aja. Kamu, Raka? Air putih tok? Nggak lapar? Oh, enggak. Terus, Brilian, tadi makan apa di rumah? Sarapan apa? Oh, belum sarapan. Nanti setelah istirahat sarapan ya. Oke, hari ini Bu Puja akan mengajak kalian semua membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tahu ndak? Tahu. Apa? Disiplin. Disiplin. Boleh. Terus apa lagi? Bersikap sopan. Bersikap sopan. Keyakinan kelas itu peraturan-peraturan kelas sama seperti peraturan kelas, keyakinan kelas itu. Tapi keyakinan kelas itu peraturan kelas yang diubah menjadi dalam bentuk yang lebih positif. Jadi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu diganti kata-katanya. Begitu ya. Keyakinan kelas itu juga memuat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Tahu enggak? Nggak tahu. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang sudah disepakati semua orang. Contohnya disiplin, tanggung jawab, kemudian saling menghormati. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang Bu Puja tulis di sini peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Di kelas kita aja loh ya. Ditulis Bu Puja di sini peraturan kelas. Nah, coba sebutkan salah satu peraturan kelas. Apa? Menjaga kebersihan atau tidak membuang sampah sembarangan. Ditulis Bu Puja di sini ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apalagi? Apalagi? Bersikap sopan atau tidak boleh rame ya. Kalau di dalam kelas tidak boleh ngobrol sama temannya, nggak boleh rame, harus mendengarkan Pak Yudi dan Bu Puja menjelaskan di kelas. Jadi tidak boleh rame. Ini contoh ya. Terus apa lagi? Di dalam kelas.
Apalagi ada yang tahu? Tidak boleh mengejek teman. Pinter Bima. Tidak boleh mengejek teman. Iya, benar itu. Terus, apalagi? Sama yang lain. Itu sama kayak tidak boleh mengejek teman sama. Yang lain? Coba yang lain apa aja? Tidak boleh apa ya? Bapak Ibu guru. Boleh, berarti menghormati Bapak Ibu guru. Nah, peraturan-peraturan kelas ini dirubah kalimatnya menjadi yang lebih positif. Kalau tidak membuang sampah sembarangan, kalimat yang lebih positif apa? Tidaknya dihilangkan. Berarti apa? Berarti apa? Enggak. Bentuk positifnya kalimat tidak membuang sampah sembarangan apa? Tidak sama sembarangan. Menjaga Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan Kelas. kelas. Menjaga kebersihan kelas. Terus, tidak boleh rame. Berarti apa? Tidak boleh rame. Berarti Jangan rame di kelas. jangan mengobrol itu masih bentuk negatif. Jangan rame di kelas itu juga masih bentuk negatif. Tidak boleh rame, bentuk positifnya gimana? Mendengarkan ketika di Bapak Ibu guru menjelaskan atau menerangkan. Begitu ya? Mendengarkan ketika Bapak Ibu guru menjelaskan. Terus, tidak boleh mengejek teman. Bentuk positifnya bagaimana? Tidak boleh mengejek teman. Kalimat yang lebih positif seperti apa? Jaga perkataan dengan baik. Boleh, tapi kurang tepat. Boleh, tapi kurang tepat. Menghormati? Bukan, tidak boleh mengejek teman berarti menghormati? Menghormati sesama teman, benar, gitu ya. Terus, menghormati Bapak Ibu guru. Ini sudah positif ya. Jadi tulis lagi sama Bu Puja, menghormati Bapak Ibu guru. Nah, dari 4 peraturan kelas yang sudah diubah menjadi kalimat positif ini, nilai-nilai kebajikan universalnya apa aja? Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Berarti nilai kebajikan universalnya apa? Berarti menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab kah? Disiplin kah? Menghormati orang lain kah? Tanggung jawab. Tanggung jawab, pintar. Jadi ini nilai kebajikannya tanggung jawab. Tanggung jawab dalam menjaga kelas, gitu ya. Paham ya? Paham sampai sini ya? Oke, sekarang yang kedua. Mendengarkan ketika Bapak Ibu menjelaskan di depan kelas. Nilai kebajikan universalnya apa? Di situ, tanggung jawab kah, disiplin kah, menghormati orang lain kah,
Oke, menghormati orang lain betul Bima ya. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Terus, menghormati sama teman ini sama ya. Menghormati sama teman, menghormati Bapak Ibu guru ini juga sama. Nilai kebajikannya juga menghormati orang lain. Ini juga sama. Adakah peraturan kelas yang belum disebutkan? Misalnya kalian jam 6:30 harus datang ke sini, berarti kalian tidak boleh terlambat. Nah, gini. Tidak boleh terlambat. Terus jika diubah menjadi kalimat yang lebih positif, tidak boleh terlambat ini menjadi apa? Apa? Rehan? Datang lebih awal boleh, datang tepat waktu boleh. Ditulis buja di sini ya. Datang lebih awal atau datang tepat waktu. Nah, kemudian nilai kebajikannya apa di sini? Apa? Disiplin, pintar. Disiplin. Nah, ini yang dimaksud keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas itu yang kita yakini bersama, yang kita sudah buat bersama, yang kita sudah sepakati bersama, dan tentunya keyakinan kelas ini yang sudah kita patuhi bersama. Begitu ya? Paham ya sekarang ya? Paham. Oke, begitu saja hari ini. Terima kasih Bu Puja atas partisipasinya kalian. Lain kali kita bertemu membahas yang lain ya. Terima kasih ya. Bu Puja akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dimas. Halo Bu. Pada waktu yang lalu Dimas kan sudah membuat keyakinan bareng Bu Puja ya, keyakinan kelas ya. Iya Bu. Menurut kamu membuat keyakinan kelas bersama-sama di kelas itu menyenangkan atau enggak? Itu sangat menyenangkan Bu. Menyenangkan ya menurut kamu ya? Iya. Menurut kamu keyakinan kelas itu perlu enggak? Perlu Bu. Kenapa? Karena saya belajarnya agar biar nyaman. Oke, keyakinan kelas itu membuat kamu belajar di kelas semakin nyaman ya? Iya Bu. Ya, terima kasih Dimas. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.